Cerita dibuka dengan sebuah pertarungan antara dua geng. Dan pertarungan ini berjalan dengan brutal. Dan ketika pria berjas krim muncul, tampaknya ia langsung membrutal. Karena dirinya saling bertatap-tatapan dengan sang wanita yang mungkin spesial di hatinya. Dan si wanita itu malah dilindungi oleh pria lain. Dan bagaimana cerita selengkapnya? Inilah The Wars of Evil. Kita flashback di 2 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1994 di kota Seoul, Korea Selatan. Dia, Park Junmo, seorang polisi biasa. Dan ini sang istri tercintanya, Yo En Jung, yang juga seorang polisi wanita. Serta pangkatnya juga lebih tinggi dari suaminya, yaitu sebagai asisten inspektur. Lalu di malam harinya, Junmo dan sang istri bermakan malam di rumah saudaranya. Di sini mereka sedang membahas Seo Jung yang dipromosikan sebagai asisten inspektur. Dan juga pria ini terus menyudutkan atau merendahkan Junmo karena Junmo hanya seorang polisi detektif kelas rendah. Tetapi Yo Jung sebagai istri yang baik tentu ia akan membela suaminya dan memarahi balik saudaranya itu. Dan Junmo yang tidak bisa berbuat apa-apa, ia hanya diam dan bersabar. Lalu Yo Jung menghampiri Junmo yang sedang merenung di kamar. Yo Jung meminta maaf atas perilaku saudara-saudaranya yang terus-menerus merendahkan dirinya. Dan Junmo memaafkan hal itu. Dan dia melihat sebuah kalung yang bukan pemberian dari dirinya. Yo Jung langsung menjelaskan bahwa kalung itu adalah dari masa SMA-nya. Lalu scene berpindah ke Choi Jung Bae dan Hong Hee Sung. Di sini mereka berdua sedang mempromosikan klub malam dan mereka berdua memberitahu bahwa ada DJ terkenal di Gangnam ini. Lalu ketika di dalam bisa kita lihat DJ muda tampan dan karismatik yaitu Jung Ki Chol, dan semua orang yang hadir sangat menikmati jalannya musik. Bahkan selebriti pun berdatangan untuk bersenang-senang di klub ini. Dan di tingkat atas ada salah satu orang yang berkuasa di Gangnam, yaitu Sersanjang dan para anak buahnya yang sedang memantau si Gichul ini. Lalu ketika suasana sedang asik-asiknya, ada salah satu provokator yang rese di tempat ini, yang membuat Gichul marah dan mematikan aliran musiknya. Gichul memberitahu kepada si provokator jika ingin bertarung mending di perkampunganmu saja. Lalu Gichul mengganti genre musiknya dengan genre slow. Dan di sini Sersanjang menawarkan kerjasama kepada Gichul karena Sersanjang mengetahui bahwa Gichul pribumi sini atau Akamsi anak kampung sini. Dan Sersanjang juga mengetahui Gichul mempunyai koneksi yang sangat luas. Terlebih lagi Gichul jago berkelahi. Dan jika Gichul mau bekerja sama, dirinya dijanjikan diberi atau dijadikan pemilik klub malam. Gichul yang mendengar itu dirinya sangat senang dan langsung menyetujui kesepakatannya. Setelah 1 tahun berlalu, Gichul yang sudah mengumpulkan teman-teman lamanya untuk ikut serta bersama dirinya dan mungkin tahun ini dia akan dijadikan pemilik klub. Di sini Gichul menghampiri anak buahnya yang sedang mengumpulkan informasi terkait orang yang berpengalaman meracik narkotika. Dan si pria ini memberitahu salah satu orang yang spesialis membuat narkotika, yaitu Profesor Yon. Akan tetapi menurut anak buah Gichul, informasi ini belum 100% detail karena rumor-rumor yang beredar si Profesor Yon telah pensiun. Maka dari itu Gichul menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki lebih dalam. Lalu Jung Bae menghampiri Gichul, ia memberitahu bahwa ada masalah di tempat belakang. Dan Gichul langsung bergegas menghampiri tempat itu. Dan ternyata yang membuat keresahan adalah segerombolan bocah yang backingannya bapaknya yang tajir. Dan terlihat Gichul sangat direndahkan mentang-mentang dia anak orang kaya. Tetapi Gichul cukup sabar menghadapinya. Di keesokan harinya, Gichul menemui tangan kanan dari Sersanjang. Di sini si tangan kanan Sersanjang memarahi kinerja yang buruk dari si Gichul. Dan ia juga terus-menerus melontarkan perkataan yang buruk terhadap Gichul.
Singkat waktu, Gicul yang telah lama menunggu dirinya dijadikan pemilik klub belum terlaksana juga sampai sekarang. Dan ia pun langsung menghadap ke Sersanjang untuk meminta janjinya yang dahulu. Gicul juga memberikan saran terhadap Sersanjang bila dia belum bisa memberikan janjinya, maka Gicul mempunyai inisiatif untuk mencari uang dengan caranya sendiri, yaitu dengan mengedarkan narkoboy. Terlebih lagi, Gicul paham betul dunia malam dan ia juga mempunyai banyak koneksi di luar. Dan jika Sersanjang menyetujui, maka Gicul akan menyiapkan semuanya. Tetapi Sersanjang dengan laga sombongnya, ia malah menampar Gicul dan tidak menyetujui saran dari Gicul. Menurutnya menjadi pengedar adalah suatu penghinaan terhadapnya. Terlebih lagi Sersanjang juga adalah tangan kanan dari Song Dong Hyuk, bos terbesar di Korea. Lanjut, Gicul yang sedang makan malam bersama temannya. Di sini temannya sangat marah terhadap perilaku Sersanjang yang merendahkan Gicul dengan semena-mena. Padahal Gicul sudah melakukan tugasnya dan Gicul pun memberitahu kepada teman-temannya bahwa beginilah kerasnya kehidupan. Jadi Gicul tidak memaksa teman-temannya untuk mengikuti dirinya dan teman-temannya pun malah makin yakin dan percaya terhadap Gicul. Di pertengahan malam, Gicul sedang memantau pria kaya yang menamparnya kemarin. Di sini Gicul sudah bekerja sama dengan si wanita itu untuk membawanya ke mobil. Dan Gicul pun langsung bergegas menghampiri orang itu dan langsung menghabisinya. Setelah menghabisi orang itu, Gicul lanjut menemui orang suruhannya dan menanyakan letak hotel di Jongseon. Dan si orang ini memberitahu bahwa hotel itu berada di tengah-tengah hutan. Dan tampaknya Gicul sedang mempunyai rencana tertentu. Terbukti Gicul merekrut dan mendatangi seseorang yang spesialis mengguna pisau, yaitu Seo Jung-ryul. Di sini Gicul memberitahu kepada kepala Seo bahwa kita akan merebut Gangnam di tangan si Sersanjang dan mengambil alih 2 klub malam di Gangnam ini. Keesokan harinya, Sersanjang mengadakan acara di Hotel Jongseon dan tetapi pemilik hotel tidak ada. Maka dari itu Sersanjang memanggil Taeho untuk menanyakannya. Dan si Taeho memberitahu bahwa sang pemilik tidak bisa hadir karena takut mengganggu acaranya. Tepat di jam 3 subuh, Gicul dan para gerombolannya mulai beraksi. Terlebih lagi gerombolan Seo telah hadir dan siap bersatu untuk membantai. Dan mereka semua langsung memasuki kamar dari anak buah Sersan satu persatu dan menghabisi di tempat itu juga. Di saat sebagian orang bertarung, salah satu anak buah dari Sersan mengambil kesempatan dengan menghidupkan alarm serta menyemprotkan cairan apar yang membuat gerombolan Gicul sulit melihatnya. Dan disinilah pertemuan antara Sersanjang dan si Gicul. Tampaknya Sersanjang sangat marah terhadap Gicul dan kedua kubu langsung baku hantam di situ juga. Tampaknya pertarungan ini didominasi oleh kubu si Gicul dan si Sersanjang mulai ketar-ketir. Dirinya langsung lari kelabakan ke lantai bawah, tetapi di bawah sudah ada si kepala Seo yang menunggunya. Dan keadaan si Sersan mulai terpojok dan langsung menyerahkan dirinya. Di sini Taeho langsung memborgolnya dan merampas jam tangan milik si Sersan. Dan ketika Taeho mendekati Sersan, tiba-tiba di sini Gicul sangat marah melihat Taeho mati mengenaskan. Bahwa Gicul sudah menganggap Taeho seperti adiknya sendiri. Tentu Gicul sangat marah dan langsung mencabik-cabik badan dari si Sersan hingga is dead.
Shin berpindah ke kota Busan. Di sini Gichul mengunjungi Song Dong-hyuk, salah satu bos terbesar di Korea. Gichul memberitahu bahwa Sersanjang bergabung dengan Sung Ki-soo, ketua grup Jaegeon, bulan lalu, serta berniat untuk memutuskan hubungan dengan kota Busan dan akan memulai bisnisnya dengan Sung Ki-soo di kota Seoul. Gichul juga menegaskan bahwa ia mempunyai bukti foto agar bos Dong-hyuk percaya. Lalu bos Dong-hyuk menanggapinya dengan cermat bahwa sebenarnya ini hanya manipulatif dari si Gichul. Dan si bos pun mengatakan jika kalian ingin menyingkirkan seharusnya izin terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan Gichul pun memberikan tawaran dan jika si bos mengizinkannya, ia janji akan memberikan uang bulan sebesar 50 juta won. Setelah itu, Gichul menghampiri Profesor Yeon, salah satu orang penting di dunia narkoboy, dan mereka berdua langsung berbincang-bincang. 검찰에서 왔냐? 경찰에서 왔냐? 검찰에서 왔냐? 경찰에서 Shin beralih ke kantor kejaksaan distrik pusat kota Seoul. Di sini Murayama Hideaki, polisi Metro Tokyo dan Badan Kendali Narkotika Jepang, kedatangannya kemari tentu untuk membahas pengedar narkoba terbesar bersama Cho Chang-sik, kepala jaksa divisi kejahatan berat. Di sini Hideaki mengonfirmasi bahwa telah menangkap salah satu pengedar di Jepang, terbukti dengan rekaman video interogasinya. Dan si pengedar pun menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan barang dari kelompok Yakuza Yoshio Kagumi serta barang ini mempunyai kualitas premium atau keaslian 99%. Dan juga kelompok Yakuza mendapatkan barang dari mana? Tentu barang itu diimpor dari Korea, bahkan jumlah impornya juga cukup banyak, yaitu 10 kg setiap bulannya. Dan Hideaki juga mengatakan bahwa pengedar ini telah dilepaskan karena informasi sudah didapatkan. Terlebih lagi dia hanya pengedar amatir. Akan tetapi setelah beberapa hari dilepaskan, pengedar ini harus tewas dibantai kelompok Yakuza. Dan Hideaki juga menegaskan jika ingin menangkap induk dari narkoboy, maka kita harus mempunyai bukti yang sangat kuat. Lalu Chang-sik menyuruh Kapten Dong-hyung untuk mencari orang yang tepat untuk menangani kasus ini. Dan si Dong-hyung pun langsung menemui rekan yang ia anggap pantas untuk misi ini, yaitu Park Junmo. Di sini Dong-hyung meminta Junmo untuk menangani kasus ini karena hanya dialah yang sanggup melakukannya. Bahwa misi kali ini Junmo harus menyamar atau bergabung dengan grup para pengedar ini. Lalu Junmo pun mengatakan bahwa misi ini sangat berisiko tinggi, apalagi jika istri dan keluarganya tahu, mungkin dia akan dimarahi habis-habisan. Singkat waktu, Chang-sik mendatangi keberadaan Junmo yang sedang di kantornya dan ia menegaskan kepada Junmo untuk mengambil misi ini. Tetapi Junmo sudah tahu akan hal itu karena ia telah berbincang bersama Dong-hyung sekaligus ia telah menolak tawarannya. Dan Chang-sik yang merespon itu, ia sangat pintar untuk merujuk Junmo agar mau melakukannya serta jika Junmo berhasil menaklukkan misi ini, maka dirinya akan diberikan kenaikan pangkat serta bonus yang cukup besar. Mendengar hal itu, Junmo berpikir keras karena kesempatan ini tidak datang dua kali, serta ia juga selalu direndahkan oleh keluarga istrinya karena Junmo hanya seorang polisi biasa. Lanjut, setelah berpikir cukup matang, Junmo langsung mendatangi si Chang-sik. Di sini Junmo menyetujui misi ini, tetapi dengan satu syarat. Junmo menginginkan kenaikan 2 pangkat dan Junmo juga mengatakan jika misi ini berhasil, kemungkinan atau sudah pasti Chang-sik juga pangkatnya akan naik. Lalu Chang-sik langsung menjelaskan latar belakang dari grup Serikat Gangnam bahwa sabu-sabu ini telah tersebar cukup luas, yaitu antara Korea dan Jepang. Dan sabu-sabu ini juga dinamai Gangnam Crystal. Dan juga Chang-sik sangat mencurigai gangster di Gangnam lah pelakunya. Karena jika membahas masa lalu, Gangnam dipimpin oleh Sersanjang. Tetapi di masa sekarang, kepemimpinan Sersanjang diambil alih oleh Jung Ki-chul. Dan di masa perkudetaannya, sahabat Jung Ki-chul harus tewas oleh si Sersanjang. Dan menurut kepolisian, Sersanjang dinyatakan menghilang karena jika kita melihat ke belakang, Sersanjang sebenarnya sudah dibunuh oleh si Jung Ki-chul. Maka dari itu, permainan cantik dan sangat bersih yang dilakukan oleh si Gichul. Lalu Chang-sik dan Dong-hyung pun sudah menyiapkan berkas-berkas untuk membuat nama samaran kepada Junmo. Dan nama samaran ini adalah Kwon Seng-ho. Nama ini diambil untuk berpura-pura sebagai sepupu Kwon Tai-ho yang telah tewas.
Di malam harinya, Junmo langsung memulai sebuah misi dengan mendatangi tempat makan Sik Gaek yang berlokasi di Yeoksamdong. Rumor yang tersebar Sik Gaek atau restoran ini telah diambil alih oleh Si Gichul. Maka dari itu, Junmo mendatangi tempat ini sebagai target pertamanya. Di dalam, Junmo langsung dihampiri bawahannya Si Gichul. Di sini para pengawas langsung mengusir si Junmo karena niatnya bukan untuk makan melainkan mencari si Gichul. Maka dari itu dua pria ini langsung mengusirnya. Akan tetapi si Junmo langsung menghantam dua pria itu. 니들은 두어야 돼, 이 새끼들아. Di lain sisi, pelayan restoran langsung menghubungi si Jungbai dan melaporkan perkara yang menimpa di restoran. Dan si Gichul yang penasaran, ia menunda makan malamnya dan langsung bergegas menuju restorannya. Sesampainya di sana, terlihat kondisi restoran yang sudah berantakan karena ulah dari si Junmo. Di sini mereka berdua langsung berhadapan-hadapan dan ketika Gichul melirik jam tangan yang dipakai oleh si Junmo, Gichul mulai mencurigai si Junmo karena perlu kita ketahui jam tangan yang dipakai Junmo adalah jam tangan milik dari si Taiho. 너 누구야?